83,7 Krakatau Radio ER Sejagat KKTT di Satungtung Denge Ujung Banten Wancina orang masuk babak ngulik ngobrolkan urusan publik. Alhamdulillah kemarin sudah ada gerakan menanam porang, pohon porang yang memang ini luar biasa potensinya KKTT karena bisa untuk berbagai hal ya, mulai dari keperluan kosmetik sampai dengan dijadikan sebagai bahan utama untuk lem pesawat cenanya. Pesawat udara deh karakternya orang porang itu ternyata luar biasa manfaatnya. Dan kemarin juga ini luar biasa, ada beberapa memang hal yang memang ingin disampaikan. Di antaranya porang ini nantinya akan bisa diekspor untuk negara-negara yang ada di Asia seperti Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Untuk ngobrol kaitan dengan porang, Mudofar bersama dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan panjang ini ya nyata ya Bapak Suayadi Kurdiatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang kendok. Alhamdulillah Pak. Iya. Kita pengen tahu nih sebenarnya kan porang ini ada di wilayahnya wilayah dinas yang lain, tetapi karena kelompok tani ini mendirikan koperasi, Bapak yang memang akhirnya menginisiasi untuk hayu gerah hayang kumaha atau gitu. Kemarin itu kegiatannya seperti apa sih Pak? Ya jadi gini ya, sebetulnya banyak petani kita yang melakukan penanaman porang yang selama ini. Iya. Kalau tidak salah sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Pertanian ini mencapai 430 hektar lah. 430 hektar di Pandeglang nanam porang. Ya, hanya selama ini bahwa porang itu hanya dikirim dalam bentuk bahan mentah. Oh, jadi belum jadi di Pandeglang. Ya, dan itu disuplai ke Madiun. Ke Madiun, ke Jawa Timur ya? Ya, sehingga tentu kosnya kan akan lebih besar ya, terutama ongkos. Betul. Sehingga harga porang ini makin kesini bukan mengalami peningkatan, tapi memang selalu turun. Turun atau anjlok begitu? Ya, anjlok. Okay. Nah, atas fenomena itu tentu saya selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Indah memahami kesulitan para petani. Iya. Nah, dengan demikian maka kami akan mendirikan ya pabrik pengolah porang yang nanti akan ditempatkan di Kampung Ciseket, Kecamatan Panimbang. Oke, iya aya pabrik lah nanti. Ya, jadi supaya bukan bahan mentah aja. Ya, jadi bahan mentah ini ngapain mesti jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Madiun. Kan bisa diolah di Pandeglang. Dengan demikian kan akan menghemat ongkos dan harga di petani tentu akan naik. Bisaan ya bapaknya. Ku ngulik nak kadinya nggak bisa. Atuh kumaha aja sebagai bentuk tanggung jawab kita kan. Betul. Selaku pemimpin untuk mengayomi dan bagaimana meningkatkan harkat martabat petani. Mantap. Padahal mah ya Kepala Dinas Koperasi ya, lain Kepala Dinas Pertanian. Ya, tapi kan Dinas Pertanian dengan Dinas kita kan ibunya sama. Oke, bupatinya sama. Bupatinya sama. Ya kita saling mengisi, kita saling membantu lah. Betul, cocok ya. Jadi nanti urusan teknis bagaimana penanaman itu menjadi domainnya pertanian, tapi pabriknya itu domainnya kita. Wah, mantap ini. Kemarin juga kan Bapak ngomongnya mantap nih Pak dalam sambutan. Bisa diekspor kalau memang sudah tanam secara serentak bahkan ke negara-negara Asia seperti Jepang, Cina dan lain sebagainya. Jadi gini ya, jadi nanti pengelola pabrik memang kita sudah membuat nota kesepahaman dengan MOU. Dengan koperasi Berkah Jaya Abadi. Jadi nanti kita akan latih itu. Akan dilatih bagaimana dia mengelola ya, mengoperasionalkan pabrik. Jangan sampai nanti salah pijit gitu kan. Benar. Sebab kalau mesin salah pijit
Kena lain deui. Ngaben tarang, tarang kayaknya. Bener. Nah, kemudian di samping itu kita juga akan melatih mekanisme ekspor. Oke, Nanti kita sampai akan ke mekanisme ekspornya. Kita akan mendatangkan mereka yang memang ahli di dalam ekspor. Prakna. Ya, dan saya juga sudah mulai melakukan komunikasi dengan pengekspor ya yang di Bogor, dan siap dia untuk melatih bagaimana melakukan ekspor dalam hal ini porang. Karena memang konsumsi porang ini di Taiwan, kemudian China, kemudian Jepang, malah ini sudah ke negara Arab ini udah sangat membutuhkan sekali. Oke, karena memang porang ini bisa dijadikan bahan dasar untuk kosmetik. Ya, kosmetik, kemudian jelly, ya. Terus juga kemudian obat kapsul. Kapsul itu. Kapsulnya itu ya dari porang loh. Ya. Dan Kakak Teteh selama minum obat yang ada kapsulnya, itu kapsulnya terbuat dari porang. Nah, iya, selama ini kan kita nggak tahu. Taunya ya karena kapsul. makin plastiknya, karena dari porang. Tapi kan dimakan sama kita ya. Ternyata itu memang aman. Aman. Betul. Dan yang lebih hebatnya lagi bahwa lem pesawat selama ini ya dari porang gitu. Jangankan yang lain, mungkin kadisnya baru ngeh. Benar. Jadi manfaat porang ini seperti seperti buah kelapa, Pak Panginten. Ya, banyak. Dari akar sampai dengan ke atasnya semuanya terpakai. Terus juga kemarin juga luar biasa, 5 juta bibit katanya kan ya penanaman. Sampai serentak, apakah memang di Pandeglang atau seperti apa ini mekanismenya? Ya, jadi dalam tahap awal ini kita menanam 5 juta ya. Dan kemudian kalau kita melihat kapasitas pabrik yang memang perharinya itu mampu membuat chip dalam bentuk chip dan chip tepung. Itu apa chip? Chip itu yang diiris itu. Oh, yang kemarin ada contohnya itu. Contohnya. Itu udah bentuk chip itu. Bentuk chip. Nah, selama ini kan petani itu kan dijemur ya. Oke. Dan itu akan tergantung sama cuaca dan prosesnya juga agak lama. Betul. Nah, nanti di pabrik ini sudah sistemnya si mesin. Oke, jadi dipanaskan di oven. Mau hujan, mau apa gitu. Jadi itu tetap jalan. Tidak ada kendala lah. Ya, dan bisa dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian dari kapasitas 5 ton, maka itu akan membutuhkan 15 juta sebetulnya ya. Jadi ini baru tahap awal yang ditanam ini 5 juta benih ya atau bibit porang. Ini dalam tahun ini harus mencapai 15 juta untuk menutupi kebutuhan pabrik yang akan kita bangun. Wow, itu dan juga lahan minimal 300, ini kan 100 ya, 1 hektar. Dan lebih enaknya bahwa porang ini tidak membutuhkan lahan khusus sebagaimana padi gitu. Jadi dia bisa tumpang sari walaupun ada pisang, ada kelapa. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Bahkan di halaman pun ketimbang misalnya tumbuh rumput liar dan membuat istilahnya kurang nyaman. halaman kurang nyaman. Ya lebih baik dimanfaatkan lah untuk penanaman porang ini. Apalagi operasi yang Abadi Jaya Abadi itu memang benar-benar konsisten ya dalam membantu petani. Jadi si petani itu Kakak Teteh cuman tinggal menanam, merawat dan menyayangi lah. Ya, jadi semuanya itu diberikan oleh koperasi. Ya, jadi ini bentuk kerjasamanya dengan koperasi. Jadi si petani hanya menyediakan lahan, dibilang dia punya lahan, kemudian merawat, kemudian benih dengan pupuk itu ditanggung oleh koperasi dengan mekanisme bagi hasil. Bagi hasilnya itu tidak dipotong modal benih ya, tidak. Tapi hasil nanti dijual berapa. Nah, komposisinya adalah 50% buat koperasi, 40 buat petani, 5% untuk dana sosial, dan 5% lagi untuk infak atau amal jariah ke masjid. CSR, mantap. Ya, gitu. Bahkan penyuluhnya juga langsung turun sebulan sekali untuk melihat atau memantau. Ya, kita memohon kepada
para PPL pertanian yang ada di kecamatan untuk membantu ya, membantu dan mengawal, terutama jika para petani mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, oleh sebab itu kita mendesak juga bahwa petani porang ini dibuat kelompok khusus lah. Gapoktan Ya, porang misalkan gitu, ya. tidak disatukan dengan palawija. Iya, karena memang kalau udah khusus berarti perhatian pemerintah juga akan alokasi khusus ya. Jadi saya punya obsesi bahwa selama ini kan kita drop ya benih itu dari Madiun. Nah, nanti, benihnya. Ya, kalau 5 juta kan ketika panen pala satu pohon itu kan minimal menghasilkan 4 ya, minimal ya, 4 katak, malah ada yang banyak ya, ada yang 10. Minimal saja 4, maka kali 5 juta itu akan menjadi 20 juta. Nah, ini nanti akan kita patenkan. Kalau di sana punya Madiun 1, maka di Pandeglang juga saya ingin mempunyai Pandeglang 1. Mantap, jadi Pandeglang 1 namanya ya. Pak, ini kan saya juga tertarik nih untuk ngobrolkan kaitan dengan pabrik. Pabriknya sendiri sejauh ini on progressnya bagaimana nih Pak? Ini sudah dalam tahap perencanaan dan insya Allah selesai dalam bulan ini perencanaan. Dalam bulan depan akan kita lakukan lelang untuk membangun pabrik lah. Jadi kalau misalnya itu Juli sudah mulai dibangun. Mudah-mudahan ya, doakan saja tidak ada kendala. Tapi lahannya sudah siap? Lahannya sudah siap. Di Kampung Ciseket? Di Kampung Ciseket milik Pemda. Milik Pemda. Depannya rest area itu. Yang depan rest area. Ya apal. Kan di situ juga lahan tidur ya. Terus ini kemungkinan besar nanti kalau misalkan udah tanamnya kapan ini? Tanam enggak. Jadi porang ini di sini uniknya. Jadi dia mengenal musim tanam. Jadi kalau toh kita tanam kalau belum musimnya maka dia tidak akan jadi. Gitu. Jadi ini sudah mulai musim tanam. Ini saat ini ya, mulai bulan kemarin lah itu sudah mulai musim tanam. Makanya ini secepatnya kita sebarkan kepada petani. 100 petani yang kita bina dalam satu wadah koperasi ini. Dan mereka sudah menyatakan siap, sudah MOU. Petani juga sudah MOU dengan koperasi. Saat ini petani juga jadi tidak asal gitu. Jadi memang sudah ada MOU-nya. MOU-nya ada, bibitnya ada, terus juga pupuknya disediakan sampai dengan penyuluhnya juga setiap bulan memantau. Bahkan lamun misalkan aya nu kendala-kendala ini langsung dilakukan evaluasi gitu ya. Betul. Targetnya kalau sekali panen berapa bulan, Pak? Ini kan 6 sampai 8 bulan. Kita pakai 8 bulan lah sehingga pas pabrik operasional ini kan bisa langsung ya. Dan dalam 1 hektar itu kan akan menghasilkan minimal ya dalam kataknya 0,05 itu dia akan menghasilkan 80 ton. Jadi kalau 100 kan tinggal mengalikan dengan 80 ton. Jadi mantakan 5 juta itu bukan angka yang mustahil ya? Ya, karena 5 juta pohon ini sudah tersedia benihnya. Bukan istilahnya ngaku 5 juta padahal ada 1 juta misalnya. Enggak, ini betul-betul memang 5 juta pohon dan koperasi sudah invest dananya ini hingga 23 miliar. Iya. Dan ember lain. Jadi saya juga pilih bapak aslinya ya yang bonafit lah. Betul. Jangan cek bahaya nanti kita. Iya. Apalagi memang sebaran untuk petaninya ini ada di 12 kecamatan ya Pak ya? Kalau 12 kecamatan. Makanya bagaimana untuk keterbatasan lahan. Nah, koperasi yang saya gagas ini bukan level kabupaten ya. Tapi levelnya level provinsi. Mantap. Nah, oleh sebab itu mereka juga sudah punya invest di Padarincang. Serang. Ya, itu 30 hektar dan di Kertas 10 hektar. Jadi kita Kertas kan ini Lebak apa di mana? Lebak ya. Jadi kita akan menjadikan Pandeglang ini sebagai penghasil porang yang paling unggul lah di Banten.
gampang lah Indonesia mah, Banten-Banten gitu. Kok bisa Bapak kepikir seperti itu gitu sehingga bisa narik benang merahnya. Oh, udah bikin koperasi sehingga saya bisa main kan gitu. Bisa memberikan program maksudnya. Ya, jadi kan begini. Saya ini kan pernah dievaluasi oleh Menko kaitan dengan Menteri ya. Ya, dengan penyerapan dana KUR ya. Oke, yang memang untuk Pandeglang ini sangat minim lah, di bawah 30%. Padahal KUR anggarannya gede ya. Gede. Miliaran ya. Ya, nah, oleh sebab itu maka kalau menghubungi satu-satu gitu kan kita kewalahan. Iya sih. Maka satu-satu itu kita gabung. Oke, jadi koperasi. Jadi koperasi. Koperasinya Dan besar. itu, kalau sudah menjadi koperasi, maka domainnya saya selaku kepala dinas koperasi bisa masuk. Iya, benar. Tapi kalau misalnya dia petani toh, ya saya nggak bisa Nggak dong. bisa, Gitu. Bener ya. Jadi inovasinya ini kemana-mana. Dan kedepannya ini pastinya juga menjadi salah satu peluang. Ya, betul. Di Pandeglang sendiri memang kita tahu ada talas beneng ya, yang sebelumnya juga sudah banyak ditanam oleh masyarakat. Saat ini porang juga udah mulai diviralkan kembali. Ya. Jangan sampai ini kalah sama janda bolong. Ya, betul. Sebetulnya kita sudah menggagas juga talas beneng ya. Ada kerjasama dengan MUI pusat ya. Oke. Hanya saya minta waktu dulu, maksud saya ya satu-satu. Iya. Belum selesai saya nih. Nanti lamun loba teng cabak ya itu teka gawean. Iya dicabak itu dicabak akhirnya teka cabak kabeh. Oh, lagi makin lenye bawah. Baik Kakak Teteh di Satungtung Denge Ujung Banten yang lagi nonton kita juga ya. Kira-kira lamun misalkan punya lahan yang memang nganggur, kenapa tidak untuk ditanam porang, karena ada koperasi yang memang menaungi itu dan dikasih bibitnya, nanti bisa kerjasama ke depannya, bisa menjadikan peluang ya. Karena memang tidak membeli bibitnya itu. Jadi dikasih, namun misalkan tanamnya sudah bagus, itu hasilnya 40% untuk petani. Nggak rugi loh. Iya. Untung banget. Gitu. Ya, betul. Nah, kenapa selama ini kan porang ini kan liar ya. Dan kenapa ini mesti di manage dengan baik? Yang pertama bahwa untuk melakukan ekspor itu tidak mudah. Iya, bukan barang yang sembarangan. Jadi benihnya itu mesti benih yang bersertifikasi. Oke. Oleh sebab itu maka selama ini kan Madiun punya tuh. Labelnya? Nah, jadi tak asal ayah di lewung ngambil kayak gitu. Nanti dia mesti jelas. Kemudian sertifikasi lahan ya, bukan sertifikat ya. Jadi sertifikasi lahan juga itu harus punya. Jadi makanya proses ini mesti dilalui. Nah, kita sudah menggiring koperasi ini untuk menempuh itu semua. Baik, luar biasa. Jadi supaya sadar ya. Bahwasanya hal ini bisa dilakukan, Pak. Karena memang saat ini perkembangan zaman sudah luar biasa, apalagi pemerintah juga kan menjamin sampai dengan bantuan permodalan. Ya, kurang pemahaman, kemudian sosialisasinya juga mungkin tidak begitu masif ya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak tahu. Baik. Nah, Kakak Teteh, kita juga nanti akan ngobrolin sektor-sektor yang lainnya mumpung ada Bapak Suhaidi ya, karena beliau ini banyak megang pasar, megang industri, megang UMKM, bahkan sampai harga minyak goreng baik ya. Pasti nggak poe di dulu ya, turun tacan, cabai geus turun tacan ya. Ini urusannya sama beliau ini. Kita selalu memantau harga sembako ya. Iyalah. Kita selalu tiap hari itu. Ada mantri pasar dan juga petugas-petugas yang memantau perkembangan harga. Nanti kita akan tanya lagi selengkapnya ya. Masih di Ngulik Ngobrolkeun Urusan Pabrik.